Everyone, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Firly Nanda. Nah, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya sudah berada di depan Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia ini berada di Kota Ternate dan menjadi salah satu perwakilan kantor wilayah Maluku Utara. Nah, pada video part 5 ini kita akan membahas tentang peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan industri perbankan syariah. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Tetapi sebelum kita masuk dalam pembahasannya, teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman, memastikan bahwa informasi ini berlaku untuk bermanfaat bagi semua orang. Langsung saja kita ke pembahasannya. Baik, peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan industri perbankan syariah. Nah, industri perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk memastikan stabilitas dan integritas sektor ini, dua lembaga penting berperan dalam pengawasan, yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, apa sih peran Bank Indonesia? Yang pertama, BI memiliki peran utama dalam mengatur dan mengawasi aspek makroprudensial dari industri perbankan syariah. Ini berarti Bank Indonesia fokus pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, termasuk yang pertama ada kebijakan moneter. Bank Indonesia menetapkan kebijakan moneter yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan, termasuk dalam sektor perbankan syariah. Yang kedua, manajemen risiko sistemik. Bank Indonesia memantau dan mengelola risiko sistemik yang dapat mengancam stabilitas sistem keuangan, termasuk risiko yang berasal dari sektor perbankan syariah. Yang ketiga, ada kerangka regulasi. Bank Indonesia menetapkan kerangka regulasi yang mendukung perkembangan dan pertumbuhan industri perbankan syariah, termasuk standar akuntansi dan pelaporan keuangan. Nah, kita masuk pada peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran utama dalam mengatur dan mengawasi aspek mikroprudensial dari industri perbankan syariah. Ini berarti OJK fokus pada pengawasan individual lembaga keuangan syariah, termasuk yang pertama ada perizinan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu pengeluaran izin operasional bagi BI, operasional bagi bank syariah, dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional mereka, termasuk kebutuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Yang kedua ada manajemen risiko. Otoritas Jasa Keuangan mengawasi manajemen risiko di bank syariah, termasuk risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Terus ada juga perlindungan konsumen. Otoritas Jasa Keuangan melindungi hak-hak konsumen perbankan syariah, termasuk memastikan transparansi dan keadilan dalam produk dan layanan keuangan syariah. Terus ada koordinasi dan kolaborasi. Nah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama untuk memastikan pengawasan yang komprehensif terhadap industri perbankan syariah. Koordinasi dan kolaborasi antara kedua lembaga sangat penting untuk menghindari tumpang tindih, yaitu memastikan bahwa peraturan dan pengawasan tidak tumpang tindih dan tidak menimbulkan kebingungan bagi para pelaku industri. Yang kedua ada
Efisiensi. Nah, meningkatkan efisiensi pengawasan dengan memanfaatkan sumber daya dan keahlian masing-masing lembaga. Terus ada juga harmonisasi, memastikan harmonisasi antara kebijakan makroprudensial dan makroprudensial untuk mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah yang berkelanjutan. Nah, ada juga tantangan dan peluang. Meskipun Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran penting dalam pengawasan industri perbankan syariah, beberapa tantangan masih dihadapi. Ya, di antara lain ada pengembangan produk dan layanan. Nah, pengembangan produk dan layanan perbankan syariah yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, ada juga peningkatan literasi keuangan. Peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat untuk mendorong adopsi produk dan layanan perbankan syariah. Nah, penguatan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di industri perbankan syariah termasuk para ahli syariah dan profesional keuangan. Nah, di sisi lain, industri perbankan syariah memiliki peluang besar untuk berkembang, mengingat semakin meningkatnya permintaan terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan industri perbankan syariah sangat penting untuk memastikan stabilitas, integritas, dan pertumbuhan sektor ini. Melalui koordinasi dan kolaborasi yang efektif, kedua lembaga dapat mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk mendorong pengembangan industri perbankan syariah yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan perbankan syariah di Indonesia. Masing-masing lembaga memiliki tanggung jawab sesuai dengan mandat dan kewenangannya. Yang pertama ada peran Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki tanggung jawab utama dalam stabilitas sistem pembayaran dan pengaturan makroprudensial. Nah, peran BI dalam pengawasan industri perbankan syariah mencakup hal-hal berikut. Yang pertama ada pengaturan dan kebijakan. Moneter, Bank BI mengatur kebijakan moneter yang mempengaruhi likuiditas dan kestabilan perekonomian, yang juga berdampak pada sektor perbankan syariah. Bank Indonesia memastikan bahwa kebijakan moneternya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua ada stabilitas sistem pembayaran. Bank Indonesia juga bertanggung jawab atas sistem pembayaran, termasuk transaksi yang dilakukan oleh perbankan syariah. Ini penting untuk memastikan bahwa sistem pembayarannya yang digunakan dalam transaksi perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah. Terus, pengawasan makroprudensial. Bank BI berperan dalam menjaga stabilitas makroprudensial industri perbankan syariah termasuk perbankan syariah. Bank Indonesia menetapkan regulasi untuk memastikan bahwa perbankan syariah dapat beroperasi dengan aman dan tidak menimbulkan risiko sistematik yang dapat mengganggu perekonomian. Nah, ada juga pengembangan infrastruktur. Bank BI berperan dalam mengembangkan infrastruktur dan sistem yang mendukung perekonomian perbankan syariah, termasuk penyusunan sistem keliling dan pembayaran yang sesuai dengan prinsip syariah. Secara keseluruhan, Bank BI berfokus pada stabilitas makro dan sistem pembayaran, sementara Otoritas Jasa Keuangan lebih fokus pada regulasi, pengawasan, dan perlindungan konsumen di tingkat mikro. Kedua lembaga ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga kesehatan industri perbankan syariah di Indonesia. Nah, cara Bank Indonesia menangani masalah di perbankan syariah. Bank Indonesia berfokus pada kebijakan makroprudensial yang bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Yang pertama, stabilitas sistem keuangan. Pemantauan risiko sistematik. Bank Indonesia secara rutin menganalisis risiko sistematik yang dapat berdampak pada sektor perbankan syariah seperti volatilitas, nilai tukar, atau inflasi, dan mengambil langkah mitigasi melalui kebijakan moneter dan makroprudensial. Yang kedua, ada penyediaan likuiditas. Dalam menghadapi masalah likuiditas pada bank syariah, Bank Indonesia menyediakan instrumen seperti reversi repo SBSN
atau sertifikat Bank Indonesia Syariah untuk menjaga kelancaran operasional bank. Nah, yang kedua ada pengembangan instrumen keuangan syariah, yaitu Bank Indonesia terus menciptakan instrumen baru yang sesuai dengan prinsip syariah untuk membantu bank syariah menghadapi tantangan pasar seperti fluktuasi likuiditas. Yang ketiga ada koordinasi dengan otoritas jasa keuangan dan pemerintah, yaitu Bank Indonesia bekerja sama dengan otoritas jasa keuangan dan lembaga terkait untuk memastikan solusi yang komprehensif seperti penanganan krisis ekonomi atau masalah makro lainnya. Yang kedua ada di cara otoritas jasa keuangan menangani masalah di perbankan syariah. Nah, otoritas jasa keuangan berperan langsung dalam pengawasan operasional bank syariah dan menangani masalah pada tingkat mikroprudensial. Nah, yang pertama ada pengawasan dan audit intensif. Nah, di sini diidentifikasi masalah dini. Jadi, otoritas jasa keuangan menerapkan pendekatan berbasis risiko atau risk-based supervision untuk mendeteksi potensi masalah sejak dini, seperti risiko likuiditas, risiko pembiayaan bermasalah atau NPF, atau ketidakpatuhan syariah. Nah, OJK juga pemeriksaan berkala. Jadi, otoritas jasa keuangan melakukan pemeriksaan reguler terhadap bank syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Yang kedua, ada penanganan bank yang bermasalah. Jika sebuah bank syariah mengalami masalah keuangan atau operasional, otoritas jasa keuangan dapat menginstruksikan restrukturisasi, merger, atau bahkan likuidasi jika diperlukan. Nah, dalam kasus tertentu, otoritas jasa keuangan berkoordinasi dengan lembaga penjaman simpan pinjam untuk melindungi dana nasabah. Yang ketiga, ada penegakan kepatuhan syariah. Otoritas jasa keuangan bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah atau DPS dan Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI untuk menangani masalah ketidakpatuhan syariah, seperti penggunaan produk yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Nah, di sini ada juga sinergi Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan dalam menangani masalah. Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan sering kali bekerja sama dalam menangani masalah besar atau sistematik yang melibatkan perbankan syariah. Yang pertama ada krisis likuiditas. Bank BI menyediakan fasilitas likuiditas, sementara otoritas jasa keuangan memonitor implementasi kebijakan di tingkat operasional bank syariah. Yang kedua ada penanganan risiko sistematik. Jadi Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan atau makroprudensial untuk mengurangi risiko sistematik, sedangkan otoritas jasa keuangan memastikan bahwa setiap bank syariah mengimplementasikan langkah mitigasi yang sesuai. Yang ketiga ada edukasi dan sosialisasi. Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan seringkali melakukan edukasi bersama untuk meningkatkan literasi dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah, sehingga mencegah masalah kepercayaan yang dapat berdampak pada stabilitas bank. Nah, ada contoh penanganan masalah terkini. Yang pertama ada merger bank syariah atau BUMN, yaitu pembentukan BSI. Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan berkoordinasi untuk memastikan proses merger berjalan dengan lancar, termasuk menyelesaikan potensi masalah hukum dan operasional. Yang kedua ada krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Bank BI juga mengeluarkan kebijakan penurunan suku bunga dan penyediaan likuiditas untuk mendukung perbankan syariah. Otoritas jasa keuangan memberikan relaksasi kredit dan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah terdampak pandemi. Jadi kesimpulannya yaitu Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan memiliki mekanisme penanganan masalah yang saling melengkapi. Bank BI fokus pada kebijakan makro untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, sementara otoritas jasa keuangan menangani masalah mikro pada tingkat bank syariah individu. Sinergi keduanya memastikan masalah dapat ditangani dengan baik dalam situasi normal maupun krisis. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi kali ini.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Nantikan video saya di part-part selanjutnya. Jangan bosan-bosan ya teman-teman. Saya Fitri Rahmanda, pamit undur diri dari hadapan Anda. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye-bye.